Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah, dan kali ini saya akan membahas materi prasyarat dari program linear, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Jadi baik teman-teman, sebenarnya kita akan membahas tentang materi program linear, tapi karena materi prasyarat dari program linear adalah tentang pertidaksamaan linear, jadi kali ini kita akan membahas dulu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di sini saya sudah mempunyai dua contoh. Contohnya itu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa saya menggunakan dua contoh yang hampir sama? Yang membedakan dua contoh soal ini cuma tanda ketidaksamaannya saja, karena saya ingin memperlihatkan daerah himpunan penyelesaian ketika tandanya menggunakan kurang dari atau sama dengan, dan daerah himpunan penyelesaian ketika tandanya menggunakan lebih dari atau sama dengan. Jadi teman-teman perlu ketahui mengapa ini dikatakan pertidaksamaan linear, karena di sini kita menggunakan tanda ketidaksamaan ya. Jadi tanda ketidaksamaan itu ada 4, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Jadi ada 4 buah tanda ketidaksamaan. Dan mengapa dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel? Karena kita memang menggunakan dua variabel. Variabelnya yang mana? Yang ini ya. Ini ada variabel X dan ini ada variabel Y. Seandainya kita menggunakan variabel Z lagi, maka kita mengatakannya pertidaksamaan linear 3 variabel. Jadi di sini cuma ada dua variabel, variabel X dan Y. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita membuat tabel supaya lebih mudah ya. Di sini ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, di sini kita menggunakan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi ini ya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, untuk mengisi nilai bagian yang kosong ini ya, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita ambil dulu untuk X sama dengan 0. Jadi pertidaksamaan yang tadi, yang ini ya, kita jadikan dulu persamaan. Jadinya 2X tambah 3Y sama dengan 6. Variabel X kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh 2 dikali 0 tambah 3Y sama dengan 6. Kemudian karena 2 kali 0 itu hasilnya 0, yang tersisa adalah 3Y sama dengan 6. Kemudian Y ini dibiarkan sendiri sehingga diperoleh Y sama dengan 6/3. Jadi 3-nya yang tadi pindah ke kanan dan Y sama dengan 2. Oke, untuk X sama dengan 0 selesai. Sehingga kita isi pada tabel ini, ketika X sama dengan 0 maka Y-nya sama dengan 2. Artinya titik potongnya berada pada titik 0,2. Kemudian untuk Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, sama dengan tadi variabel Y kita ganti dengan 0. Maka diperoleh 2X tambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Kemudian yang tersisa adalah 2X, karena 3 dikali 0 itu hasilnya 0. Yang tersisa adalah 2X sama dengan 6. X sama dengan 6/2, karena 2 yang ini pindah ke sebelah kanan. Dan diperoleh X sama dengan 3. Dan kita peroleh titik potongnya adalah 3,0.
Setelah kita menemukan titik potong dari pertidaksamaan ini, maka langkah berikutnya adalah kita menggambarkan grafik dari pertidaksamaan ini. Titik potong yang pertama adalah kita peroleh 0,2, sehingga posisinya itu berada di sebelah sini ya. Ini adalah titik 0,2. Kemudian titik yang kedua adalah titik potong yang kedua adalah 3,0. Dan ini 3,0, titik potong 3,0, maka selanjutnya kedua titik ini kita gabungkan, sehingga ini adalah garis untuk pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang atau sama dengan 6. Selanjutnya, bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian? Ya, sebelum kita arsir, sebelum ada arsiran seperti ini, teman-teman perlu ketahui langkah yang harus kita tempuh adalah dengan menggunakan titik uji 0,0. Jadi, sebelum ada daerah arsir ini ya, langkah ini dulu yang harus kita tempuh, yakni menggunakan titik uji 0,0. Bagaimana caranya? Jadi kita mengambil kembali pertidaksamaan yang tadi. Pertidaksamaan itu dari bentuk soal ya. Jadi soalnya adalah 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Jadi semua variabel, baik itu variabel x ataupun variabel y, kita ganti dengan 0. Jadinya diperoleh 2 dikali 0 tambah 3 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 6. Karena 2 kali 0 itu hasilnya 0 dan 3 kali 0 juga itu hasilnya 0, maka diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 6. Dan pernyataan ini benar. Sementara titik 0,0 itu berada di sini. Tepatnya berada di sebelah kiri ruas garis. Karena 0,0 pernyataannya benar ya, 0,0 pernyataannya benar, maka yang diarsir adalah daerah yang mengenai titik 0,0. Seperti itu teman-teman. Bisa ya? Oke, untuk contoh bagian A selesai. Selanjutnya kita melangkah pada contoh bagian B. Oke, soal yang pertama sudah selesai. Soal yang kedua, karena soalnya sama teman-teman. Ini ya, karena soalnya sama, yakni 2x tambah 3y yang membedakan cuma tanda pertidaksamaan, maka yang akan saya gambar di sini cuma daerah himpunan penyelesaian untuk bagian B-nya saja, karena semua proses-prosesnya ini sama ya, yakni kita menggunakan tabel dulu, menggunakan x sama dengan 0, kemudian kita menggunakan y sama dengan 0, dan langkah terakhir adalah kita menggambar grafiknya. Oke, jadi ini saya sudah menggambar grafik ya untuk soal yang kedua. Titik potong yang pertama tadi kita peroleh adalah 0,2, berarti titiknya berada di sini. Kemudian titik potong yang kedua adalah 3,0, artinya titik potongnya berada di sebelah sini. Nah, tinggal kita hubungkan garisnya. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sama dengan proses yang tadi, kita menggunakan langkah titik uji ya. Jadi titik uji, kita gunakan titik uji 0,0. Kita masukkan dulu pertidaksamaannya. Jadi pertidaksamaan yang kedua tadi, contoh soal yang kedua, yaitu 2x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian nilai x dan y kita substitusi, yaitu 0. Semua variabel kita ganti dengan 0. Jadinya adalah diperoleh 0 lebih besar atau sama dengan 6. Jadi 0 itu lebih besar atau sama dengan, ini pernyataan salah ya, karena pada kenyataannya 0 itu kurang dari 6. Nah, seperti itu teman-teman. Karena 0,0 berada di titik sini ya,
berada di titik sini artinya apa? Kita mengarsir daerah yang berada di sebelah kanan garis. Seperti itu. Ini kita bisa menggunakan arsiran juga ya, boleh. Terserah teman-teman mau menggunakan seperti ini atau daerah arsir. Sudah dipahami ya? Jadi karena ketika kita menggunakan titik uji 0,0, karena titik 0,0 tadi berada di sebelah kiri garis, jadi kita sepakat ini garisnya ini sebelah kanan ya. Jadi ini adalah sebelah kanan. Ini sebelah kiri garis. Jadi titik 0,0 ini berada di sebelah kiri garis dan pernyataan salah ketika kita menggunakan titik uji 0,0 karena 0 itu lebih besar dari sama dengan 6. Jadi kita memilih kebalikannya, mengarsir daerah yang berada di sebelah kanan. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi untuk contoh pertama kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan menggunakan contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ada ada lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, teman-teman, di sini saya mempunyai trik ya. Jadi sebelum kita lanjut pada contoh soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel, saya ingin memperlihatkan cara lain atau teknik lain cara menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa menggunakan titik uji. Jadi kita tidak menggunakan titik uji, tapi di sini kita menggunakan tabel ya. Ini tabelnya, yang mana persamaan garisnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Jadi A itu adalah koefisien X, misalkan 3X ya, berarti koefisiennya itu adalah 3 ya, dan begitu berikutnya selanjutnya. Jadi persamaannya AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini nilai A adalah koefisien dari X dan tanda ketidaksamaan, kemudian daerah himpunan penyelesaian. Jadi ketika A-nya lebih besar dari 0, misalkan di sini 3X ya. Jadi di sini saya kasih contoh, misalkan 3X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 4 misalkan. Ini kan koefisiennya positif ya, atau A-nya lebih besar dari 0. Dan ini menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, maka nanti himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Ini kita peroleh persamaannya seperti ini. Nah, maka untuk bagian A ini kita peroleh daerah himpunan penyelesaian itu berada di sebelah kanan garis. Dan ketika A-nya lebih besar 0 dan tanda ketidaksamaannya kebalikan dari ini ya, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri, berarti berada di sebelah sini ya, sebelah sini teman-teman. Nah, selanjutnya ketika A lebih kecil 0, misalkan A-nya itu minus 3X, minus ya, tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 4 ya, seperti itu misalkan. Jadi A-nya itu adalah minus atau lebih kecil dari 0, maka ketika tanda pertidaksamaannya menggunakan lebih dari atau sama dengan 0, maka tanda pertidaksamaan maka daerah himpunan penyelesaiannya maksud saya berada di sebelah kiri garis, di sebelah kiri. Sementara ketika tanda ketidaksamaannya menggunakan kurang dari atau sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh berikutnya, contoh yang kedua.
Jadi ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi ya, yang pertidaksamaan linear dua variabel masih satu pertidaksamaan. Kalau sekarang sudah lebih dari satu. Itulah mengapa dikatakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, karena pertidaksamaan di sini sudah lebih dari satu. Oke, baik. Penyelesaiannya adalah sama dengan yang tadi. Langkah pertama adalah, jadi di sini ada 4 pertidaksamaan, teman-teman bisa lihat ya, ada 4 pertidaksamaan. Langkah pertama tadi kita membuat tabel dulu. Tabel yang pertama adalah untuk 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4. Jadi langkahnya adalah, tahapannya adalah kita menjadikannya dulu ini persamaan, maka diperoleh 2x tambah y sama dengan 4. Untuk x, pertama-tama kita jadikan x dulu sama dengan 0, atau kita gunakan dulu x sama dengan 0, maka diperoleh x kita ganti dengan 0, maka ya 2 kali 0 tambah y sama dengan 4. 2 kali 0, 0, y sama dengan 4. Oke, diperoleh yang pertama. Ketika x sama dengan 0, y-nya diperoleh 4. Jadi kita isi di sini. Ini ya y, ini ya y, berarti di 4-nya kita isi di tabel ini. Dan ini kita isikan dengan 0,4. Selanjutnya untuk y lagi ya, y sama dengan 0. Maka diperoleh 2x tambah y-nya, ini persamaannya ya, 2x tambah y-nya kita ganti dengan 4, berarti 2x tambah, maksud saya y-nya kita ganti dengan 0, makanya diperoleh 2x tambah 0 sama dengan 4. Kemudian di sini yang tersisa adalah 2x sama dengan 4, kemudian x-nya kita biarkan sendiri, makanya 4/2 dan x sama dengan 2. Oke teman-teman, ini sudah kita peroleh nilai x-nya. Jadi di sini kita tuliskan 2 dan di sini adalah 2,0. Oke ya, baik, sudah selesai untuk pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya kita ke pertidaksamaan yang kedua. Dengan cara yang sama, 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Kita buat dulu tabelnya terlebih dahulu, kemudian kita jadikan dulu persamaan yang tadinya menggunakan pertidaksamaan atau ketidaksamaan. Jadi kita ganti dulu menggunakan tanda sama dengan. Kemudian kita ambil nilai x sama dengan 0. Oke, kemudian ini x-nya, variabel x kita ganti dengan 0, maka diperoleh 3 kali 0 tambah 4y sama dengan 12. Karena 3 kali 0 itu 0, maka yang tersisa adalah 4y sama dengan 12. Y kita biarkan sendiri, maka 4 berpindah ke sebelah kanan, maka diperoleh y sama dengan 3. Kemudian untuk tahap yang berikutnya kita ambil untuk y sama dengan 0. Jadi y sama dengan 3 tadi kita tuliskan di sini, maka diperoleh 0,3. Sementara untuk y diperoleh y sama dengan 0, maka persamaannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 12. Kita substitusi nilai y sama dengan 0, maka diperoleh 3x tambah 4 dikali 0 sama dengan 12. Karena 4 dikali 0 hasilnya 0, maka yang tersisa adalah 3x sama dengan 12. Kemudian x sama dengan 12/3. Yang 3-nya ini berpindah ke sebelah kanan dan diperoleh x sama dengan 4. Kemudian x-nya kita tuliskan di sini 4,0, yap. Oke, dan tahap berikutnya adalah kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jika kita ingin menentukan daerah himpunan penyelesaian, berarti kita terlebih dahulu menggambar grafik dulu. Jadi sekarang kita tinggal menentukan titik fotonya dari dua pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan yang pertama tadi adalah 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 4.
Titik potong yang pertama adalah kita peroleh 0,4. Jadi ini tadi titik potongnya adalah 0,4 dan yang kedua adalah 2,0. 0,4 itu posisinya berada di sebelah atas sumbu Y dan 2,0 itu berada di sebelah bawah atau berada di sumbu X. Tinggal kita gabungkan kedua titik tersebut. Kemudian pertidaksamaan yang kedua kita peroleh titik potongnya itu adalah 0,3 dan titik potong yang kedua adalah 4,0. Berarti 0,3 itu berada di sebelah sini, ya. Sementara titik potong yang kedua adalah 4,0 berarti berada di sebelah bawah atau di sumbu X. Tinggal kita hubungkan saja sama dengan yang tadi, ya. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang akan kita arsir. Oke, teman-teman, jadi tadi sudah ada dua pertidaksamaan, ya, dua garis. Garis pertama itu pertidaksamaannya 2x tambah y kecil atau sama dengan 4, dan pertidaksamaan yang kedua adalah 3x tambah 4y kecil atau sama dengan 12. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel tadi, ya, tabel untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita tidak menggunakan titik uji, kita menggunakan tabel saja supaya lebih cepat, ya. Untuk yang pertama, 2x tambah y kecil atau sama dengan minus 4. Nah, di sini koefisiennya adalah 2, di mana artinya 2 ini adalah lebih besar dari A. Sementara tanda ketidaksamaannya adalah menggunakan lebih kecil atau kurang dari 4. Artinya kita menggunakan bagian yang ini, ya. Kita menggunakan bagian yang ini. A lebih besar dari 0 karena A-nya itu 2, ya. 2, sementara tanda ketidaksamaannya menggunakan lebih kecil. Berarti ini pertidaksamaan daerah himpunan penyelesaiannya adalah berada di sebelah kiri garis. Berarti semua yang berada di sebelah kiri garis 2x tambah y kecil atau sama dengan 4 ini kita arsir semua, ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya sudah mengarsir semua bagian, ya, yang berada di sebelah kiri garis 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah pertidaksamaan yang kedua adalah 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Berarti kita masih menggunakan yang ini, ya, bagian yang ini. Berarti himpunan penyelesaiannya juga berada di sebelah kiri garis. Maka yang kita arsir adalah ini, ya. Ini, yang ini ke bawah. Ini kan garisnya, ya. Ini kan garisnya. Maka daerah yang kita arsir adalah semua juga ini, ya. Kita sedikit mengarahkan jadi daerah arsirannya itu dengan posisi yang berbeda, ya. Jadi ini semua yang berada di sebelah kiri garis ini, teman-teman bisa lihat yang berada di sebelah kiri garis ini itu kita arsir semua. Kemudian syarat yang ketiga adalah x lebih besar dari atau sama dengan 0. Karena x lebih besar atau sama dengan 0, maka yang diarsir itu adalah semua yang berada di sebelah kiri ini, teman-teman, ya. Karena ini adalah 0, ya, 0, berarti yang kita arsir itu adalah semua yang berada di sebelah kanan, maksudnya di sebelah kanan sumbu Y. Oke, kita arsir semua yang berada di sebelah kanan sumbu Y, ya. Nah, selanjutnya adalah syarat yang terakhir. Teman-teman bisa lihat, syarat yang terakhir adalah Y lebih
dari atau sama dengan 0. Berarti yang kita arsir adalah semua yang berada di sebelah kanan atau semua yang berada di atas sumbu X. Nah, karena Y-nya harus positif, berarti ini kita arsir ke atas. Yaps. Semoga bisa jelas ya. Jadi yang kita arsir itu adalah semua yang di atas. Nah, sekarang kita akan melihat, yaps, teman-teman bisa lihat daerah yang memenuhi keempat pertidaksamaan ini, yaitu 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Pertidaksamaan yang kedua adalah 3X tambah 4Y kurang dari 12, kemudian X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Yang memenuhi atau daerah yang ketika menggunakan 4 pertidaksamaan itu yang memenuhi adalah bagian yang ini saja, teman-teman. Yaps. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dari 4 pertidaksamaan ini, maka yang memenuhi adalah daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian adalah ini saja. Yaps, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Dan memang penyelesaiannya agak lebih panjang ya, karena kita harus melewati beberapa tahapan dalam penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Dan di sini saya sudah menyiapkan soal latihan 1 nomor. Teman-teman boleh men-screenshot soal latihan ini. Oke deh, semoga video ini bermanfaat dan tentunya jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.